Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam atammanil akmalani ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwata fi din azakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat maghrib kita dan ibadah-ibadah kita yang lain. Akhwata fillah azakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Dan terakhir yang kita dapatkan dari ceritanya atau kisahnya Nabi Musa alaihissalam adalah di mana terjadi sebuah duel yang luar biasa di antara Nabi Musa alaihissalam dengan para penyihirnya Fir'aun. Yang berakhir tragis untuk Fir'aun. Ya, tragisnya untuk Fir'aun. Karena justru pertama dianya udah kalah. Dan yang lebih parahnya lagi, penyihir-penyihir yang dia suruh untuk lawan Musa, justru ikut firqahnya Musa. Justru masuk Islam, sujud di depan Fir'aun. Ya, makanya kekalahan yang luar biasa tragisnya oleh Fir'aun. Bahkan kita tahu bahwa setelah kalah, ya, Fir'aun ini mengatakan bahwa Musa adalah guru kalian, wahai para penyihir. Ya, karena udah kehabisan kata-kata, si Musanya dikira guru para penyihir tersebut. Dan Fir'aun ngomong begitu, itu salah satu keinginan Fir'aun adalah agar tidak ada yang kena syubhat lah bahasanya. Ya, di pertandingan itu kan ditonton sama yang lain, jangan sampai ada yang kena syubhatnya Musa alaihissalam. Ya, tapi ya manusia nggak bisa dibohongin ya, karena dari kejadian itu ada juga terutama dari Bani Israel yang mereka ini tambah banyak masuk kepada agamanya Nabi Musa alaihissalam. Dan ikhtilaf para ulama setelah itu. Apakah para penyihir Fir'aun ini dibunuh atau tidak dibunuh? Ya. Namun intinya ya ikhwata bahwa Nabi Musa alaihi salam tetap hidup. Ya, intinya Nabi Musa alaihi salam tetap hidup. Dan dikala setelah kejadian itu, Fir'aun itu lebih sibuk ngurusin para penyihirnya yang masuk Islam. Yang masuk dengan agamanya Musa alaihissalam daripada Musanya sendiri. Makanya Musa di situ ngambil kesempatan untuk mendakwah, terus berdakwah. Sampai ceritanya masuk kepada surat Al-A'raf ayat 127 sampai 129, ya. Bahwa setelah kejadian tersebut, ya, dakwahnya Nabi Musa alaihissalam ini mulai tambah ditakutin sama keluarganya Firaun atau keluarga kerajaan lah. Mereka mengatakan, وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. Jadi setelah kejadian itu, ini para bahasa Arabnya bitanah, para pembantunya Fir'aun, pejabat-pejabatnya, ya, itu punya saran kepada Fir'aun. Malah mereka yang mengatakan kepada Fir'aun, ya lihat ya. Jadi yang pertama memunculkan ide untuk senantiasa bermusuhan dengan Musa setelah kejadian itu, awalnya diawali kembali oleh mereka, para pesuruhnya Fir'aun. Bukan dari Fir'aunnya, ya, dari pesuruhnya dulu. Mereka mengatakan, وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ Fir'aun. Mereka bilang nih para pemuka kaum dari orang-orang Fir'aun ini, Atadharu Musa, apakah kalian, apakah engkau wahai Fir'aun, akan meninggalkan Musa begitu saja, membiarkan Musa dan kaumnya merusak di bumi? Lihat, ya, padahal yang merusak bumi mereka, yang berbuat syirik mereka, ya. Wa yadharaka alihataka, dan engkau wahai Fir'aun membiarkan mereka meninggalkan ketuhananmu. Lihat ya, meninggalkan keibadatan kepadamu wahai Fir'aun. Akhirnya Fir'aun dari perkataan tersebut dipanasin oleh mereka. Masa didiemin Musanya? Ya, disuruh berdakwah, banyak orang beriman. Akhirnya Fir'aun mengeluarkan kalimat dan mengatakan, sanuqattilu abna'ahum. Kita akan bunuhin seluruh anak laki-laki mereka. Wa nastahyi nisa'ahum, dan kami biarkan, dan saya akan biarkan, kata Fir'aun, anak perempuan di tengah-tengah mereka. Wa inna fauqahum qahirun, dan kami akan senantiasa berkuasa di atas mereka. Ini ikhwatah, kita bisa lihat bahwa keburukan Fir'aun untuk yang kali ini muncul, ya, itu dari
teman-temannya, dari pejabat-pejabatnya. Fir'aun ini jiwanya buruk, ya. Ditambah pejabatnya juga buruk. Di dalam bahasa hadisnya disebut bitanah. Jadi dalam setiap pemerintahan itu pasti ada bitanahnya. Nah, bitanahnya Fir'aun itu buruk dan itu menjadikan pemimpin tambah buruk. Ada sebuah hadis dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul mengatakan, "Mastukhlifa khalifatun illa lahu bitanatan." Tidaklah ada satupun khalifah atau pemimpin, ya, yang jadi pemimpin kecuali dia akan punya dua tipe bitanah, dua tipe pembantu. Bitanatun ta'muruhu bil khair. Bitanah yang pertama, pembantu yang pertama yang nyuruh pemimpinnya berbuat baik dan memotivasi pemimpinnya untuk berbuat baik. Ini yang pertama. Yang kedua, wa bitanatun ta'muruhu bisyarr, dan ada pembantu-pembantu pemimpin, ya, pejabat-pejabatnya itu nyuruhin pemimpinnya berlaku buruk, bahkan memotivasi pemimpinnya berlaku buruk. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan wal ma'sum man 'asama Allah, dan orang yang terjaga adalah orang-orang yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya ikhwata, ada doa ya dari Rasulullah SAW, Rasul itu mendoakan kebaikan bitanah. Ya. Jadi bukan pemimpinnya aja yang baik, si bitanahnya juga perlu baik. Ya. Karena main tarik-tarikan antara bitanah yang baik sama bitanah yang buruk ini akan menentukan gayanya si pemimpin ini. Ya, keterpengaruhnya yang mana nih? Yang buruk apa yang baik? Ya. Dari sini juga ikhwata kita bisa membuktikan, dan ini selaras banget dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am 129. Fir'aunnya buruk. Ternyata pejabatnya juga nggak jauh sama Fir'aun. Surat Al-An'am 129 itu Allah bilang sebuah kaidah besar buat kita. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Kata Allah, begitulah kata Allah, kami akan menjadikan orang zalim itu memimpin orang zalim yang lain. Karena apa yang mereka telah kerjakan. Ya, makanya dikatakan oleh para ulama rahimahumullah, pada saat masyarakatnya zalim, maka mereka siap-siap mendapatkan pemerintah yang zalim. Ya, ini juga yang terjadi di zamannya Fir'aun. Nah, setelah perkataan itu, Fir'aun akan membunuh para anak-anaknya Bani Israel. Nah, sebelumnya kita juga udah tahu ya, bahwa anak-anak Bani Israel memang sebelumnya dibunuhin sama Fir'aun. Iya kan? Tapi ada caranya. Gimana caranya? Nah, ada yang ingat? Ada rules-nya Fir'aun dalam menghabisi para Bani Israel. Setahun dibunuh, setahun didiamin. Ya, ini terjadi awal zaman Nabi Musa lahir. Begitu Nabi Musa mulai kuat dan lain sebagainya, ya, akhirnya dakwahnya sampai seperti ini, rules-nya tuh hilang. Peraturan itu hilang. Sanuqattilu abna'ahum, kita bunuh semua udah kata Firaun. Anak lakinya dibunuh, diemin perempuannya. Ya. Nah, di situ Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, "Ista'inu billahi wasbiru." Sabar dan minta pertolongan kepada Allah. Sabar dan minta pertolongan kepada Allah. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadih. Ya, sesungguhnya bumi Allah Subhanahu wa taala ini akan diberikan kepada orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah. Wal 'aqibatu lil muttaqin kata Musa. Dan orang yang akan mendapatkan ganjaran atau balasan yang baik itu hanya orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Makanya di sini para ulama mengambil faedah bahwa pada saat keadaan lemah, ya, ini kan yang muslim kan Musa dan kaumnya. Yang kafir itu kan Fir'aun dan kaumnya. Tapi kalau dilihat secara fisik, ya, secara persenjataan dan lain sebagainya, mana yang lemah? Musa. Gak bisa dipungkiri, makanya agama Islam ini agama yang sangat realistis, luar biasa. Pada saat kelemahan ada di kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala gak suruh perangin mereka. Jadi jihad ada, gak asal-asalan. Ya. Terus mentang-mentang kitanya Islam dan benar, gak punya kekuatan tetap menyerang yang kafir, enggak. Diperhitungkan semuanya realistis. Musa suruh apa kepada kaumnya? Ista'inu billah wasbiru. Minta tolong sama Allah dan sabar. Ya. Barakallahu fiik. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala dan sabar. Ini pelajaran juga buat kita bahwa makanya ikhwata, ya, ini faedah. Jadi enggak setiap keadaan, ya, enggak setiap keadaan kaum muslimin ini jalan keluarnya adalah perang-perangan, enggak. Antum lihat ikhwata, Nabi SAW itu punya permasalahan dengan orang musyrikin itu tiap tahun.
Tapi nggak selalu Nabi SAW itu akhirnya memilih perang. Enggak. Makanya kita dengar dalam sirah Nabawiyah itu apa? Sulhu Hudaybiyah. Perjanjian damai Hudaybiyah. Apa yang terjadi pada saat Hudaybiyah ini? Yang masuk Islam justru banyak, ribuan orang masuk Islam. Karena apa? Perjanjian damai malah. Ya, intinya ikhwata barakallahu fikum, kaum muslimin ini ya mesti melihat keadaan mereka dan realistis. Apa yang mesti mereka lakukan, ya. Nah, ikhwata fiddin azakumullah, setelah yang saran-saran ini dikatakan oleh Firaun, ya, akan membunuh mereka dan seterusnya, kita lanjut di dalam surat Ghafir, ya. Dan ini menjadi perhatian pertama kita dari itu di surat Ghafir, ya. Karena ceritanya hampir semua ini ada di surat Ghafir. Mulai dari ayat 23. Ya, mulai dari ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin." Kami telah mengirimkan Musa dengan ayat-ayatnya. Ya, dan apa dalil-dalil yang jelas ila Fir'aun. Rasul Musa alaihissalam menyuruh diutus kepada Fir'aun, Haman wa Qarun. Fir'aun rajanya, Haman ini siapanya Fir'aun? Ya, asistennya, manajernya Fir'aun lah, ya, wazirnya Fir'aun. Qarun ini justru dari Bani Israel. Kalau ini kan dua-duanya Qibti, suku asli Mesirnya, suku Fir'aunnya, siapa? Fir'aun dan Haman. Si Qarun ini justru Bani Israel yang punya banyak harta, akhirnya belagu. Akhirnya sombong. Ketiganya kata Allah mengatakan bahwa apa yang dibawa Musa sahirun kadzab. Musa adalah penyihir lagi pendusta. Ya, dan Qarun nanti ada ceritanya sendiri. Falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu qtulu abna'al ladzi amanu ma'ah. Ya, pada saat datang kebenaran kepada mereka, ini Firaun dan yang lainnya. Firaun ini akhirnya mengatakan, yang diulang ceritanya sama Allah, bahwa akan membunuh para anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Sampai akhirnya Fir'aun mengatakan, waqala Fir'aun, "Dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah." Ini luar biasa, ya. Kata Fir'aun, biarkan saya membunuh Musa. Ya. Dan biarin Musa, coba saya mau lihat. Kalau dia doa sama Allah, apa yang terjadi? Kalau dia doa sama Tuhannya, apa yang terjadi? Yani Fir'aun ini menghina Tuhannya Musa alaihissalam. Dan ajaibnya ini syatirnya Fir'aun. Ya. Kenapa Fir'aun mau bunuh Musa? Kata Fir'aun, "Inni akhafu an yubaddila dinakum au an yudhhira fil ardi fasad." Kata Fir'aun, saya khawatir nanti kalau Musanya nggak dibunuh, nanti kalian juga akhirnya agamanya berubah. Masa agama nenek moyang ditinggalin? Saya khawatir itu, kata Fir'aun. Ya, dan saya khawatir, kata Fir'aun, an yudhhira fil ardil fasad. Saya khawatir Musa dan kaumnya akan membuat kerusakan di permukaan bumi. Ini ajib. Jadi Fir'aun pede jadi orang baik. Ya, dia bilang Musa nih yang suka ngerusak. Kalau saya memperbaikinya. Ya. Ini kalau Fir'aun yang jadi perbaikinya, siapa yang rusak? Ya. Makanya di situ Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wa qala Musa inni udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian, dari setiap orang yang sombong yang tidak beriman kepada hari hisab. Wa qala rajulun mu'minun. Nah, ini yang paling luar biasa ya ikhwatah. Jadi pada saat Fir'aun ini memberikan sarannya, ya, sebenarnya bukan saran kalau Fir'aun, namanya juga raja, ya. Ini keputusan dia. Ya. Cuma nanti kita lihat ya, cerdasnya Fir'aun mempengaruhi nih. Mempengaruhi masyarakatnya luar biasa. Mempengaruhi pejabat-pejabatnya luar biasa. Seakan-akan apa yang dikatakan Fir'aun itu bukan keputusan terakhir. Ya. Wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun. Jadi ikhwatah, di dalam kumpulan pemuka kaum ini ternyata ada dari kalangan keluarganya Fir'aun yang beriman kepada Musa. Qibti asli. Ya, dari keluarganya Fir'aun dan dia beriman kepada Musa. Tapi kata Allah, yaktumu imana. Dia tuh menyembunyikan imannya. Tuh. Jadi selama itu dia menyembunyikan imannya. Pada saat dengar Fir'aun akan membunuh Musa, dia bilang, "Ataqtulu rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum."
Wahai kaum, apakah kalian akan membunuh seseorang yang hanya mengatakan Rabbku adalah Allah? Ini apa sih salahnya? Dia cuma bilang Rabbnya adalah Allah dan telah datang kepada kalian dengan penjelasan yang luar biasa. Dan orang ini bilang, wa iyyaku kadziban fa'alaihi kadzibu. Ingat, kalau nih ya yang dibawa sama Musa nih bohong, ya udah, ntar kan dia kena juga sendiri akibatnya. Lihat. Ya. Kena sendiri akibatnya. Wa iyyaku shadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum. Tapi kalau dia benar, ya nanti juga kita akan lihat apa yang dijanjikan oleh Musa kepada kalian. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Nah, kembali dikatakan oleh orang mukmin dari kalangan keluarga Firaun ini, ya qaumi, lakumul mulkul yawma zahirina fil ard, faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Wahai kaum, kata orang mukmin ini, kalian sekarang ini punya kekuasaan yang luar biasa besarnya. Tapi, ya, kalau udah datang azab dari Allah, siapa yang bisa menolong kalian? Mulai jelas keimanan dia, ya, dan dia adalah salah satu keluarga Firaun. Dan ini ajaibnya, kan Firaun ngomong mau dibunuh, terus orang ini mengatakan udahlah, kalau bohong buat dia bohongnya, kalau benar ya kita akan lihat juga. Jadi jangan dibunuh intinya Musanya, ya. Dan apa yang dia lakukan ikhwata, apa yang dilakukan orang mukmin dari kalangan keluarga Firaun ini adalah sebuah hal yang besar luar biasa. Bagaimana tidak besar, sedangkan dalam sebuah hadis Rasul itu mengatakan afdalul jihad, sebaik-baiknya jihad, mengatakan perkataan yang hak di depan pemimpin yang zalim, pemimpin yang buruk. Nah, Firaun ini bukan buruk lagi. Ya, ini di atasnya buruk, kalau ada ya Firaun. Ya, dan dia berani mengatakan kalimat-kalimat seperti itu. Tapi ajaibnya, ya, Firaun nggak marah. Ini hebatnya dia di sini. Ya, nggak marah Firaun. Dia raja, terus keputusannya akan diacak-acak sama orang yang justru beriman kepada Musa. Gak marah. Fir'aun bilang, qala Fir'aun, ma urikum illa ma ara. Yang saya berikan kepada kalian itu hanya pendapat saya aja, kata Fir'aun. Ya. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Dan pendapat saya ini tidak lain tidak bukan saya paparkan kepada kalian agar kalian ini dapat jalan yang lurus. Ajib. Lihat. Ya, jadi arogannya nggak diliatin sama Firaun. Ya, dia lebih mau kayak ngajak musyawarah dan lain sebagainya. Padahal ya Firaun rajanya, orang jahatnya dia. Tapi pintarnya Firaun mempengaruhi para masyarakat, mempengaruhi para pejabat ini luar biasa. Ya, dikatakan lagi oleh orang yang beriman, wa qala alladzina amana, ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. Wahai kaum, aku nih khawatir kalian akan ditimpakan azab. Ya, sebagaimana azab golongan-golongan sebelum kita. Mithla da'bi qaumi Nuh. Seperti kaumnya Nuh. Kaum Ad. Kaum Thamud. Walladzina min ba'dihim. Wa ma Allahu yuridu zulman lil ibad. Padahal Allah tidak menginginkan kezaliman kepada para hambanya. Ikhwata, kalau kita lihat, ya, ini orang mukmin di kalangan Firaun ini berarti kenal betul, ya, tentang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Nuh, kepada kaumnya Hud, yakni Ad, dan kepada kaumnya Saleh yaitu Thamud. Ya, berarti mereka ini bukan nggak ngerti tentang bahwa dulu tuh ada nabi yang diutus, ceritanya begini, ceritanya begitu. Tahu mereka. Bahkan kita lihat nanti ikhwata, orang ini akan bilang juga terjadi pada Yusuf. Nah, jadi mereka nih mempunyai background ilmu seperti itu. Firaun itu juga tahu masalah ini. Tapi yang bikin dia nggak mau mengikuti ajaran Musa apa? Sombong, kiber. Ini yang dimiliki oleh Firaun dan kaumnya. Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad. Wahai kaum, aku juga takut, khawatir akan tertimpa azab yaumat tanad. Yaumat tanad ini ikhwatah, itu salah satu nama hari kiamat. Yaumat tanad. Ya, nama hari kiamat kan banyak banget di Al-Quran. Al-Qiyamah, ya, Al-Haqqah, dan yang lainnya. Ini Yaumat Tanad. Yaumat Tanad itu kalau bahasa Indonesianya hari saling memanggil satu dengan yang lain. Ya, hari memanggil satu dengan yang lainnya. Karena nanti ikhwatah, mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Nanti orang-orang ahli surga ini akan memanggil ahli neraka. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Wahai para ahli nar, apakah kalian mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian?
Kalau kami ahli surga udah dapat kenikmatan. Allah berikan kami janji untuk memberikan kenikmatan, kita dapatkan. Lalu kalian, bagaimana kabar kalian? Ya, dipanggil sama mereka. Makanya hari kiamat itu yaumut tanad. Hari memanggil, panggilan ahli jannah kepada ahli an-nar. Na'udzubillah. Yauma tuwalluna mudbirin, ma lakum minallahi min asim, wa man yudlilillah fama lahu min had. Dan kata orang saleh ini atau orang yang beriman dari kalangan Fir'aun ini, yaitu pada hari di mana kamu berpaling ke belakang, tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkanmu dari azabnya Allah. Dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya tidak ada sesuatu pun yang akan bisa memberi petunjuk kepadanya. Dan di sini dia bilang, walaqad ja'akum Yusuf. Dan kan udah datang juga kepada kalian Yusuf. Sebelum Musa nih, Yusuf kata dia. Bil bayinat fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih. Masa kalian masih ada keraguan sih dengan apa yang didatangin sama Musa? Ya, diajak berpikir sama mereka, sama orang ini, hatta idza halaka qultum lan yab'atsallahu min ba'dihi rasula. Dan jika nabinya udah enggak ada, kalian akan mengatakan udah enggak bakal ada lagi nabi. Jadi pada saat kejadian Nabi Yusuf meninggal itu orang-orang Mesir bilang, udahlah enggak bakal ada lagi nabi. Ya, enggak bakal ada lagi nabi. Ya, dan di sini Allah mengatakan kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. Begitulah Allah menyesatkan mereka orang-orang yang melampaui batas lagi penuh keraguan. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Yang senantiasa mendebat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dalil. Kabura maqtan 'indallah wa 'indal ladzina amanu kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar, ya. Nah, ikhwata fiddin azakumullah, setelah percakapan ini, ternyata ya Nabi Musa alaihissalam atau kasusnya Nabi Musa ini ditangguhkan sama Firaun, ya. Jadi nggak terbahas lagi, belum terbahas lagi. Dan momen ini dipakai oleh Nabi Musa alaihissalam untuk kembali berdakwah, ya. Terus berdakwah Nabi Musa akhirnya mendapatkan beberapa pengikut. Dan ajaibnya ya ikhwata, setelah percakapan ini dikatakan oleh orang yang beriman, ya, Fir'aun ini ngeledek lagi. Kata Fir'aun. Ya, ini masih dalam surat Ghafir, ya. Dari mulai ayat 36. Surat Ghafir 36. Wa qala Fir'aun, ya Haman. Fir'aun bilang, Haman, asistennya. Ibni li sarhan la'alli ablughal asbab. Bikinin saya bangunan yang tinggi banget. Biar saya bisa sampai kepada asbab. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Ini kurang ajarnya Fir'aun. Biar saya sampai ke atas, biar saya bisa lihat Tuhannya Musa. Tuh. Ya, ini dari kekurang ajarnya Fir'aun luar biasa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Karena saya yakin, saya kira ini siapa Musa ini tukang bohong. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalih. Kata Allah, begitulah dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang dikerjakan Firaun dari ngeledek dan lainnya itu sebagai amal baik untuk Firaun. Jadi Firaun enggak merasa ada salah dari apa yang dia lakukan. Wa ma kaidu fir'auni illa fi tabab. Nah, ikhwata fiddin azakumullah, dari sini juga kita bisa mendapatkan faedah bahwa Musa alaihissalam, ya, dan orang-orang yang beriman bersama Musa itu mengatakan bahwa Rabbnya itu di atas. Ya, Rabbnya ada di langit. Dan ini juga akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan akidah seluruh para anbiya, ya, akidah seluruh para anbiya yang mengatakan atau menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama, di langit, ya. Sebagaimana yang terjadi di banyak ayat, ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, dan ayat-ayat yang lainnya yang sangat banyak sekali, ya. Dan yang paling mengetahui tentang Allah itu siapa? Siapa? Ya Allahnya. Allah yang paling tahu tentang dirinya. Dan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah itu berada di atas arsy. Ya, makanya kita wajib mengimani apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Mi'raj kemana? Ke bawah, ke kanan, ke kiri, apa kemana? Ke langit, ke atas. Ya, ke atas. Dan di situ akhirnya mendapatkan apa yang dia dapatkan dari wahyu tentang masalah salat. Nah, ikhwata fiddin azakumullah, setelah Fir'aun mengatakan apa yang dia katakan, kembali kita mendapati dalam surat Ghafir ini nasihat yang berikutnya dari orang yang beriman ini.
Ya, dia bicara lagi. Dari mulai ayat 38 surat Ghafir. Wa qala alladhina amana ya qaumi ittabi'u ahdikum sabilal rasyad. Wahai kaum, ikutilah, ya, ikutilah diriku, aku akan berikan kamu jalan yang lurus. Ya. Ini yang dikatakan oleh orang yang beriman tadi. Nah, ikhwatah, tadi kan Fir'aun bilang, ya, kata Fir'aun mengatakan sesungguhnya apa yang saya paparkan kepada kalian, ya, itu hanyalah pendapat saya aja, ya. Illa ma'ara wa ma'ahdikum illa sabilar rasyad, dan tidaklah aku ini memberikan kalian pendapat ini kecuali agar kalian ini mendapatkan jalan yang lurus. Ya, itu kan kata-katanya kayak kata-kata orang yang udah berdakwah, udah ngenasehatin, terus nasihatnya kayak kurang diterima. Makanya dia bilang ini enggak, ini pendapat saya aja. Ya, dan saya hanya ingin menginginkan jalan yang lurus. Saat Firanda cerita, ada satu dai, dia khutbah. Dia ceramah, ya. Tapi si kaumnya ini enggak terima-terima. Ya, kaumnya enggak terima-terima. Akhirnya dia keluar kata-kata ini. Kan di Al-Qur'an kata-katanya, ya. Dia keluarin kata-kata tersebut. Dia bilang fa'aqulu lakum kama qala rajulun salih. Luar biasa, ya. Aku katakan kepada kalian sebagaimana perkataannya orang soleh dalam Al-Qur'an. Ma urikum illa ma ara. Tidaklah yang aku katakan ini hanyalah pendapat saya yang saya berikan kepada kalian. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Dan tidaklah aku menginginkan kecuali kalian mendapatkan jalan yang lurus. Paham? Jadi yang dikira sama orang ini, perkataan bagus itu perkataan siapa? Orang soleh. Padahal siapa yang ngomong? Fir'aun, tuh lihat Fir'aun. Ya, kalau nggak lengkap-lengkap banget potong-potongan kalimat-kalimat Fir'aun, gayanya gaya orang soleh. Ya, kurang ajarnya Fir'aun, sampai orang ini juga nggak ngeh. Ya. Ternyata itu perkataan siapa? Fir'aun. Ya. Alhasil ikhwatah, setelah kejadian tersebut, orang soleh ini mengatakan kembali mendakwahkan, ya, tad'unani liakfura billahi wa usyrika bihi ma laysa bihi ilmun wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Kata orang soleh ini mengatakan, kenapa kalian ini justru mengajak saya untuk kembali kufur kepada Allah dan syirik kepada Allah? Wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar, padahal aku mengajak kalian untuk kembali kepada al-azizul ghaffar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La jarama annama tad'unani ilaihi laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah wa anna maraddana ila Allah wa anal musrifina hum ashabun nar. Dia mengatakan bahwa saya mengajak kalian, ya, ini kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala karena kita kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidhu amri ila Allah. Dan kalian, kata orang saleh ini, ya, kata orang yang beriman ini, kalian akan kembali mengingat nanti apa yang saya katakan kepada kalian dan saya serahkan urusan saya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah perkataan itu dibawakan, ya, yang terjadi setelah itu ikhwata fiddin azakumullah adalah bangkangnya Fir'aun itu nambah. Bukan malah reda, malah nambah, malah tambah keras. Begitu juga dengan kaum-kaumnya. Makanya di situ ikhwata fiddin azakumullah, di dalam surat Al-Isra ayat 101 itu Allah mengatakan walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat. Kami telah memberikan, kata Allah, ada 9 ayat, kata Allah. 9 mukjizat diberikan kepada Musa, ya. Yang silih berganti. Nah, 9 ayat ini, ya, yang diberikan kepada Musa dijelaskan kembali oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 130 sampai 133. Dalam surat Al-A'raf ayat 130 sampai 133 Allah mengatakan, ya, jadi setelah membangkang dan perdebatan ini hilang, Musanya enggak dibunuh. Musanya belum dibunuh nih. Kasus Musa dibunuh belum? Dan akhirnya Musa alaihissalam ini mengambil fursah-fursah atau kesempatan ini untuk terus berdakwah. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsim minats thamarati la'allahum yadhakkarun. Kata Allah, kami berikan. Ini ayat yang pertama, ada 9 ya. Ayat yang pertama, walaqad akhadna ala fir'aun. Kami telah berikan kepada komplotannya Fir'aun bis-sinin. Sinin itu paceklik. Jadi Fir'aun ini, tempatnya Fir'aun di Mesir itu tertimpa panceklik. Ya, ini teguran Allah pertama. Wa naqsim minas thamarat, dan ini yang kedua, buah-buahannya kurang betul-betul. La'allahum yadhakkarun, kata Allah, agar mereka ini mau ingat Allah Subhanahu wa taala.
Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Dan ini ajaibnya Firaun dan kelompoknya. Kalau jadi gini ikhwatah, ini kan paceklik sama buah kurang. Mereka kabur kemana? Mereka kabur ke Musa, bayangin. Ya, jadi disuruh sama Firaun salah satunya minta sama Musa biar teguran ini hilang. Lihat. Ya, gimana parahnya mereka. Minta sama Musa. Doa Musa hilang pacekliknya. Ya, buah-buahannya yang tadinya sedikit sekarang mulai banyak lagi. Begitu pacekliknya hilang, buah-buahannya ada lagi, mereka mengatakan qalu lana hadhi. Ini sih gara-gara kita aja emang. Ya, justru paceklik kemarin gara-gara Bani Israel tuh. Ya. Itu yang satu dan dua, ya. Wa qalu mahma ta'tina min ayatin latasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Bahkan mereka mengatakan, ya, banyak atau seberapa banyak pun Allah memberikan kami tanda-tanda, kami nggak bakal beriman, kata mereka. Ya, itu baru 2 tanda ya, ada 9. Ya. Fa arsalna alaihimut tufan, dikirimin sama Allah tufan. Tufan tuh angin kenceng. Ya, sekaligus dengan air, sebagian para ulama mengatakan sekaligus banjir yang akhirnya merusak banyak tumbuhan dari mereka. Rusak tumbuhannya, makanannya hilang. Binatang-binatang ternak mati. Ya. Minta lagi sama Musa, ya Musa, tolongin dong. Ya, masa dikirim kayak begini? Tolonglah, hilangin dulu ntar kita beriman. Hilang. Jadi itu kerusakan si tumbuhan sama si binatang ternak itu enggak 100%. Ada tumbuhan-tumbuhan yang masih hidup, yang masih bisa dikonsumsi sama mereka, juga binatang ternak. Nah, begitu hilang nih pacakliknya ya kota, banjirnya nih, dia bilang, ya udahlah, ngapain kita beriman sama Musa? Ini cukup kok, sisanya tuh masih cukup buat kita. Lihat ya, udah dihilangin, tapi dia bilang apa nih, sisanya masih cukup, santailah. Itu ayat yang ketiga, teguran yang ketiga dari Allah. Wal jarad, datang belalang. Di mana-mana ada belalang. Jadi pertanian mereka itu dimakan sama belalang. Rusak. Ya, rusak sama belalang. Nah, begitu juga sama ya kota. Begitu belalangnya diminta sama mereka kepada Musa untuk dihilangin nih. Dia tahu nih teguran dari Allah. Hilangin dong, dihilangin. Dia bilang apa? Ya cukup lah, kan belalang gak makan semuanya. Masih ada separuh-separuhnya nih. Udah cukup lah, ngapain beriman kepada Musa? Lagi. Udah berapa nih? 4. Yang kelima kata Allah, wal qummal, ada kutu. Ya, ada kutu. Jadi kutu itu pada di tubuhnya dia, di rambutnya dia. Wah, di mana-mana kutu semuanya. Bilang lagi sama Musa, ya Musa tolong dong, masa kutu semua? Ya, ajaibnya ya khotah. Ya, ajaibnya yang kena cuma suku Kipti, Bani Israel nggak kena ini. Wala jarat yang tadi belalang, wala kutu enggak. Udah hilang kembali nggak beriman kepada Musa. Dikirimin sama Allah kodok sebanyak-banyaknya. Wabafadi'. Dia buka gelas nih, gelasnya ketutup, tek, kodok yang keluar. Ya, buka bak mandi, kodok yang keluar. Bahkan diceritakan mereka nggak berani ngomong, kalau mangap kodok yang masuk. Ya, saking banyaknya tuh kodok. Ya, dan ini terjadi cuma untuk suku Kipti aja, enggak untuk Bani Israel. Tuh lihat. Ya. Dan wadam, ada darah. Sebagian para ulama mengatakan, jadi air-air yang mereka punya itu berubah semua jadi darah. Ya. Ada yang mengatakan jadi sungai Nil itu yang menjadi bahan atau dasar mereka ngambil air, kalau mereka yang ngambil darah. Kalau yang ngambil Bani Israel air biasa. Ya, dan ini semuanya teguran untuk Fir'aun dan komplotannya. Lihat. Ya, itu udah berapa tanda, udah berapa ayat? Hah? Berapa? Udah 9 belum? Kan 9 Allah bilang. Ya. Yang 7 tadi ada paceklik, kurang buah-buahan, terus dikirimin apa? Angin, tufan, banjir tadi, terus belalang, kutu, kodok, darah. Yang 2 lagi itu udah terjadi sebelumnya. 2 mukjizat besarnya Musa alaihissalam. Apa? Tongkat berubah jadi ular, sama masukin tangan ke kantongnya, keluar bayda, cahaya yang putih.
9 ayat kata Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk siapa? Firaun dan komplotannya biar sadar. Tapi apa hasilnya? Fastakbaru. Mereka sombong kata Allah. Mereka nggak mau terima dengan apa yang datang kepada mereka. Wa kanu qauman mujrimin. Dan mereka benar-benar kata Allah, mereka adalah kaum-kaum mujrimin kata Allah. Ya, ini kaum-kaum yang buruk. Ya kata, orang ini subhanallah, tapi ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. 9 ayat turun di hadapan dia, langsung di hadapan dia. Gak menjadikan dia orang yang beriman. Ya, makanya hidayah ini mahal luar biasa. Nah ini perkataan bahwa mereka ini senantiasa kembali kepada Musa alaihissalam itu ada dalam surat Al-A'raf. Ya. Walamma waqa'a alaihimur rijsu qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Ya Musa doa dong ke Allah, ilangin apa yang terjadi pada kita. Ya, setiap diilangin falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuhu idahum yankuthun. Dan pada saat setiap diilangin mereka kembali kufur, mereka kembali kufur, mereka kembali kufur. Ya, dan ini merupakan hal yang sangat besar untuk kaumnya Fir'aun, ya, dengan kejahatan-kejahatan yang mereka kerjakan, ya. Nah, ikhwata fiddin azakumullah. Setelah Nabi Musa alaihissalam ini atau Fir'aun ini diberikan banyaknya tanda-tanda atau ayat-ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mulailah Nabi Musa alaihissalam ini kembali memunculkan kasus yang sama, ingin bunuh Musa. Ya, yang diinginkan oleh Fir'aun adalah ingin membunuh Musa. Nah, pada saat Nabi Musa alaihissalam mendengar bahwa Fir'aun kembali akan membunuh Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam itu memerintahkan, ya, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 52 sampai 68. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Fa arsala fir'auna fil madaini hashirin. Inna haula'i lasyirzimatun qalilun wa innahum lana laghaidun. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kejadian ini mulai banyak, ya, Fir'aun mulai tambah kesal. Itu pertamanya Nabi Musa sama Nabi Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari bait, mencari rumah yang dijadikan kiblat nantinya. Sebagian para ulama itu mengatakan bait di sini atau kiblat di sini adalah Baitul Maqdis. Ya, di Baitul Maqdis yang sekarang jadi Masjidil Aqsa. Nah, kita tahu gimana sejarahnya Baitul Maqdis. Diceritakan bahwa Nabi Yaqub alaihissalam pada saat ia lewat Baitul Maqdis, ya, lewat Baitul Maqdis, kemudian awalnya tidur di daerah situ, di daerah Masjidil Aqsa, tidur dengan sandaran satu batu, ya. Dan pada saat tidur, ya, Nabi Yaqub alaihissalam ini mendapatkan mimpi bahwa dia kelak akan kembali lagi ke situ dengan memiliki harta yang banyak. Batunya ditulis sama Nabi Yaqub, Il. Tulisannya apa? Il, ya. Dan di bahasa mereka, ya, Il itu adalah Allah. Makanya kalimatnya Israel. Ini sebagian para ulama tafsir mengatakan namanya Nabi Yaqub kan salah satunya apa? Israel. Yang artinya Abdullah, hambanya Allah. Makanya malaikat-malaikat juga sama. Namanya ada il-ilnya biasanya. Jibrail, Mikail. Ya. Yang dikatakan bahwa il ini di kalimat-kalimat terakhir ini adalah Allah. Ya. Bahasanya yang dikatakan oleh mereka di kala itu. Para orang-orang yang berada di daerah Palestina dan seterusnya. Nah, pada saat ditulis il itu, Nabi Yaqub alaihissalam pergi kepada pamannya. Dan kita udah tahu ikhwata bahwa akhirnya Nabi Yaqub alaihissalam ini menikah dengan sepupunya, ya, yang akhirnya Nabi Yaqub alaihissalam ingin kembali lagi ke Palestina. Mau balik lagi ke Palestina dengan membawa udah banyak anaknya, banyak hartanya nih Nabi Yaqub. Begitu balik lagi, ternyata batu yang dulu dia pernah tidurin di situ dan ada tulisannya masih ada di situ. Ya, dikatakan disitulah Nabi Yaqub alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat Masjidil Aqsa. Ya, membuat apa? Masjidil Aqsa, kemudian pulang ke Palestina dan ceritanya lanjut dengan cerita siapa kalau Nabi Yaqub? Setelah pulang ke Palestina apa yang terjadi? Masa nggak tahu? Lanjutannya apa kalau cerita Nabi Yaqub?
Cerita siapa? Nabi Yusuf alaihissalam dan seterusnya sampai ke Nabi Musa alaihissalam. Intinya ikhwata bahwa para orang-orang Mesir ini, orang-orang Bani Israel ini diperintahkan untuk menghadap kiblat, dan kiblat mereka kala itu dikatakan oleh sebagian para ulama adalah Masjidil Aqsa, ya. Yang akhirnya mereka pun sholat, ya, di tempat tersebut atau menghadap tempat tersebut. Jadi salat ini memang telah dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kalimat salatnya, sebagian para ulama mengatakan di situ ada rukuknya, di situ ada sujudnya, itu namanya salat. Tapi ya cara rukuknya atau cara sujudnya, berapa kali rukuknya, berapa rakaatnya, jam berapa kali salatnya itu beda. Ya, itu beda dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, adapun salatnya sama, mereka mempunyai ibadah apa? Ibadah salat. Nah, setelah itu ikhwata fiddin azakumullah, barulah Fir'aun ini akhirnya memberikan keputusan bahwa mereka akan membunuh seluruh Bani Israel, bukan lagi anak-anak, seluruh Bani Israel. Nah, tanya ikhwata, kalau seluruh Bani Israel di zaman Musa nih pengen diperangin sama Fir'aun, itu yang ada siapa aja? Komplotannya Musa siapa aja kira-kira? Kebanyakan yang ikut Musa tuh perempuan. Kenapa? Hah? Kan laki-lakinya pada dibunuh. Ya, laki-lakinya pada dibunuh. Yang ikut sama Musa orang tua, anak-anak kecil, udah itu aja. Ya, jadi pemuda-pemudanya kurang. Ya, ini yang Allah Subhanahu wa taala akhirnya memerintahkan kepada Musa alaihissalam dan Harun untuk pergi tinggalin Mesir, hijrah dari Mesir sana. Ya. Dan pada saat disuruh hijrah sama Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun ini mengirimkan salah satu dari pejabatnya atau pesuruhnya ini untuk memperhatikan kemana jalannya Bani Israel. Ya, di beberapa riwayat dikatakan Bani Israel mulai ada ribuan. Ya, dilihat ternyata si pesuruh Fir'aun ini balik ke Fir'aun dan mengatakan, inna haula'i lasyirzimatun qalilun. Tenanglah, sedikit mereka Bani Israel. Kalau kita mau perangin ya sebentar habis. Ya, mereka pede seperti itu. Dan akhirnya Bani Israel ini jalan. Ya, lalu apa yang terjadi pada saat mereka ini jalan, ya, dalam kejaran Fir'aun di belakangnya, insya Allah di pekan berikutnya kita baru masuk cerita tentang bagaimana kejarannya para Fir'aun ini kepada Bani Israel. Barakallahu fikum. Ini berapa menit lagi isyanya? 5? Fadal kalau ada yang mau bertanya. Ini anak untuk baru pertama kayaknya buka pertanyaan. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi. Naam, barakallahu fiik. Di surat Al-Baqarah ya dikatakan bahwa kaumnya Nabi Musa alaihi salam ini, mereka nih kalau mau taubat suruh bunuh diri. Ya, gimana tuh? Ada yang taubat nggak dari antara kita kira-kira? Ya, alhamdulillah kita taubatnya gampang ya. Enggak sesulit mereka, suruh bunuh diri. Tapi yang disuruh bunuh diri ini ceritanya itu setelah kejadian Fir'aun mati, kemudian Bani Israel hidup. Orang-orang mukmin yang hidup, baru syariat-syariat ini banyak yang turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Adapun sebelum itu sebagai penyihir dan lain sebagainya belum mendapatkan syariat tersebut. Ya. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala ya ikhwatah. Penyihir ini sujud sekali namun diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala luas. Ya, sangat luas. Mereka bertahun-tahun ini menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala, bertaubat sujud kepada Allah, Allah janjikan surga. Ya, Allah janjikan apa? Surga. Nanti kan kita sama-sama tahu. Terakhir kan Firaun bilang apa? Terakhir Firaun bilang apa? Bilang apa ikhwata? La ilaha amantu bi rabbi Musa. Saya beriman kepada Rabbnya apa? Musa. Makanya ada satu pembahasan, insya Allah di pekan depan kita bahas, pekan berikutnya. Firaun ngaku Tuhan. Beneran dirinya tuh ngaku Tuhan atau ini hanya hawa nafsu dia dicampur dengan kesombongannya? Padahal dia udah tahu ada Tuhan. Bisa difahami? Ya, beneran nih Firaun nggak punya Tuhan, nggak tahu ada Tuhan. Ya, atau ini hanya kesombongan dia aja yang menjadikan dia tuh gayanya seperti itu, naudzubillah. Ya, intinya ikhwatah seperti Ibnu Arabi. Pernah dengar nama Ibnu Arabi? Ada dua ulama. Ya, enggak nih. Satu ulama namanya Ibnul Arabi.
Ini Ahlus Sunnah. Ibnul Arabi pakai alif lam. Ada satu lagi namanya Ibnu Arabi nggak pakai alif lam. Ini yang Ibnu Arabi ini dalam Fusulul Hikam dia bilang bahwa Fir'aun ini mati muslim. Mati apa? Mati muslim. Memang perkataan dari dia nih Ibnu Arabi ini luar biasa aneh-aneh. Ya, aneh-aneh. Ya, kalau antum pernah dengar kalau ada orang yang ditanya Allah itu ada di mana, dia bilang di mana-mana. Hatta di anjing sekalipun itu ada Allah dan lain sebagainya, ya. Itu kaidahnya banyak mengambil dari Ibnu Arabi ini. Ya, dan dia juga orang yang mengatakan bahwa Firaun ini mati dalam keadaan apa? Islam, ya. Padahal ayatnya sangat jelas dan insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Surat. Ya. Nah, barakallahu fiik. Ya, kebanyakan cerita Nabi Musa ini di mana sebelum hijrah ya. Ayat-ayatnya turun sebelum hijrah. Dan memang kalau kita perhatikan cerita-cerita Nabi ini banyak memang sebelum hijrah. Kenapa? Karena nih yang akan didakwakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan salah satunya Yahudi. Ya, Yahudi. Komplotannya yang mengaku dia pengikut siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Isa yang Nasrani yang mengaku komplotannya Nabi Isa alaihissalam. Juga Nabi Ibrahim. Itu kan kebanyakan makiyah. Ini salah satunya upaya agar mereka ini beriman kepada Al-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian percaya Musa. Nih saya bawakan Musa dan kami juga beriman dengan Musa dan seterusnya. Ya, makanya Nabi SAW itu mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, ikutilah agamanya Nabi Ibrahim, ya, ikutilah ittabi'u millata Ibrahim hanifa, ikutilah oleh kalian agama Ibrahim yang lurus. Kenapa? Kenapa dikatakan Ibrahim? Karena mereka kenal Ibrahim, karena mereka kenal betul Ibrahim, ya. Dan saya sering banget menyebutkan ini Nabi Ibrahim ini paling sedikit hatersnya Nabi Ibrahim, ya. Yahudi ngaku Ibrahim dari dia, Nasrani ngaku Ibrahim dari dia, ya. Bahkan orang-orang musyrikin gak ada yang benci sama Ibrahim, ya. Karena mereka tahu yang buat Ka'bah ini Ibrahim dan anaknya Ismail. Karena itulah Nabi SAW itu senantiasa membawakan ceritanya Ibrahim, bahwa yang saya bawa sama nih sama Ibrahim nih. Kenapa kalian respect sama Ibrahim, tapi nggak respect sama saya? Ya, begitu juga dari kasusnya Nabi Musa dan Nabi Isa dan yang lainnya. Barakallahu fiik. Udah kan? Hah? Belum? Silakan. Apa betul istrinya Fir'aun itu masuk surga? Iya, istrinya Fir'aun masuk surga. Ya, tadi kan ada satu orang laki-laki yang beriman, ya, yang beriman dari kalangannya Fir'aun itu dua, istrinya dan laki-laki tersebut. Ya, yang beriman itu istrinya dan laki-laki tersebut. Ada lagi? Alhamdulillah, pas. Barakallahu fikum, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.